Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten kodenya LAND Trimita Propertindo Tbk. Jadi sesuai dengan video saya ini adalah cara trading untuk pemula. Cuma hati-hati Anda sebagai pemula terjebak pada FOMO, ya FOMO karena kenaikan harga saham, Anda ikut-ikutan dengan harapan akan mendapatkan cuan. Tapi ternyata harapan itu sirna karena harga sahamnya ketika kita masuk malah turun lagi. Nah, untuk video kali ini saya menemukan salah satu emiten yang menarik. Kenapa menarik? Karena kenaikannya pada hari ini cukup lumayan tinggi ya, 28%. Saya sebagai retail tentu akan senang sekali ketika masuk di saham-saham yang kenaikannya langsung tinggi, 20%, 34%. Tapi balik lagi teman-teman, kita harus memahami ketika saham ini naik, apakah dia akan naik lagi atau turun. Oke, kita lihat menggunakan indikator-indikator yang ketika Anda tonton video saya, Anda akan terbiasa melihat indikator yang saya gunakan dan indikator ini kalau menurut saya sangat powerful, works ketika kita gunakan untuk menganalisa. Oke, langsung saja. Let's go. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan indikator super trend yang dilihat ini ya, ada garis merah, kemudian hijau. Ini tandanya adalah ketika garis merah ini ada, itu tren turun. Dan ketika garis merahnya berubah menjadi garis hijau, itu adalah tandanya tren naik. Karena ini adalah indikator super trend. Nah, kemudian dalam penggunaan super trend memang saya menyarankan ketika garis merahnya berubah dari menjadi garis hijau, itu saatnya kita masuk ke dalam. Dan ketika masih candlenya nggak jauh-jauh, kenaikannya juga belum seberapa, kita masih bisa masuk di sana tanpa khawatir kita ketinggalan kereta. Namun demikian, kalau kita lihat posisi yang seperti ini, apakah ke depannya dia akan naik atau turun? Kita lihat. Kalau kita lihat dari candlenya, ini candlenya nggak full ya, dan banyak ekor, dan ekornya juga ini lumayan panjang nih. Ini panjang juga. Kalau ekornya panjang berarti memang ada perlawanan dari sisi penjualan. Kenapa ada perlawanan dari sisi penjualan? Kita cek nanti fundamentalnya seperti apa. Nah, ini dia fundamentalnya kita cek ya. Oke, kalau kita lihat di sini secara net income, ini tidak menarik bagi seorang investor. Mungkin kalau misalkan ada story dia akan turnaround, itu menarik. Tapi kalau dilihat di sini, laporan keuangan 2021-nya juga belum ada. Saya nggak ngerti apakah sudah ada di IDX, tapi di Stockbit ini belum muncul laporan keuangannya. Jadi kalau menurut saya memang tidak menarik untuk bagi seorang investor. Tapi bagi seorang technical trader, boleh jadi ini suatu hal yang menarik. Karena kalau kita lihat trennya dia menurun, tapi menurunnya pelan-pelan, kemudian harganya naik. Nah, ini tentu sangat menarik sekali bagi seorang trader karena boleh jadi di sini ada akumulasi ya yang kita tidak ketahui. Ini bisa kita deteksi sebenarnya kalau kita menggunakan ini dia frekuensi analyzer, senjata andalan saya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada nih akumulasi tapi dalam jumlah yang mungkin nggak terlalu besar ya karena di sini juga secara volume juga kecil. Dengan kata lain, memang kayaknya tidak ada akumulasi yang signifikan. Dan kelihatannya harganya ini gampang naik dengan volume yang kecil karena kalau kita dilihat di sini ini ada volume kecil, kemudian ini ada kenaikan ya, kelihatan ya, ada kenaikan, terus turun lagi ketika volumenya juga berangsur turun dan pergerakannya trennya malah turun terus dengan volume yang hampir tidak ada nih ya, menipis ya. Kemudian harganya naik lagi ketika ada kenaikan harga dan kenaikan volume. Nah, itu yang kalau misalkan kita melihat tadi pakai super trend, kalau kita pakai moving average 20 ini juga salah satu indikator yang sering saya gunakan untuk menandakan apakah trennya naik, berubah arah atau belum. Nah, di sini terlihat memang secara technical indikator
dia posisinya sedang tren naik gitu ya. Nah, dari dua ini aja kalau kita langsung mengambil kesimpulan, maka boleh jadi kita akan terjebak di sini. Oke, kita lihat juga secara volume. Secara volume ini mendukung banget. Karena kenaikannya ini didorong juga, ditopang juga oleh kenaikan volume yang cukup tinggi. Bisa dilihat ya, dari rata-rata 20 harinya jauh banget. Tapi di sela-selanya ini ada volume yang menghilang. Kemudian, ini juga sebenarnya kalau dari sisi volume, wah sangat menarik banget nih. Sangat menarik banget. Tapi kita jangan mengambil kesimpulan dulu. Nah, kita lihat lagi, stokastik RSI posisinya sudah di atas. Ini kalau tidak ada daya beli lagi, dia akan segera turun ke bawah dan mungkin harganya juga turun juga. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika kita trading, kita harus tahu bahwa harga naik turun itu dipengaruhi oleh supply and demand. Nah, supply and demand di pasar modal itu mungkin nggak mudah ya untuk dijelaskan. Tapi secara sederhananya gini, yang paling mungkin untuk menggerakkan harga, membuat volumenya itu meningkat adalah trader-trader atau investor atau organisasi yang mempunyai uang yang banyak sehingga volumenya itu bisa meningkat dan harganya meningkat. Nah, lebih sering kita mendengar di pasar modal itu untuk trader-trader yang memiliki modal besar atau institusi yang memberi modal masa besar, kita sebut juga dengan market maker atau bahasa media sosialnya atau bahasa yang kita sering dengar itu adalah bandar. Nah, apakah retail bisa mempengaruhi harga? Bisa, di sini sangat terlihat sekali. Tapi kalau kita lihat di sini, coba ya kita lihat, kita analisis lagi. Terjadi kenaikan harga di sini, bandarnya, bandar yang ini saya geser ininya ya. Nah, ini bandar. Nah, ini ya, bandar. Ini foreign. Nah, kenaikan harga yang tinggi di sini ternyata bandarnya masuknya juga nggak begitu besar. Dengan kata lain, memang ada pengaruh retail di sana. Kemudian, hari berikutnya, harganya loncat ya, ada gap di sini naik dan kenaikan harganya juga lumayan. Tapi kita lihat di sini, ternyata ada foreign yang keluar, plus bandarnya juga naiknya juga kecil sekali. Nggak begitu signifikan, cukup kecil. Kemudian esoknya harganya turun, volumenya hilang, ternyata bandarnya keluar. Take profit kelihatannya. Esoknya lagi nggak kuat naik, ternyata bandarnya keluar. Dan di sini ada retail yang masuk di sini karena asingnya tidak masuk. Ini retail yang berbondong-bondong masuk, sementara bandarnya keluar. Kemudian besoknya volumenya naik lagi, ada kenaikan tapi ada penurunan nih ya. Naiknya nggak bisa powerful, walaupun di sini bandarnya masuk, asingnya juga masuk. Besoknya ininya hilang, volumenya menurun dan harganya juga menurun. Besoknya lagi volumenya juga menurun dan harganya ini ya kembali ke titik awal nih, pembukaan sama close-nya sama. Nah, esoknya harganya meningkat dengan tajam, tapi di satu sisi bandarnya juga keluar dengan besar dan tidak ada volume foreign di sini. Nah, dengan demikian kita bisa bisa melihat menarik sebuah benang merah bahwa eh, kenaikan harga ini boleh jadi sangat dipengaruhi oleh retail nih. Retail banyak yang masuk di sini. Nah, kalau retail banyak yang masuk di sini, di saham yang fundamentalnya nggak bagus, ya bukan nggak bagus ya, tidak menarik, boleh jadi ada influencer atau ada sentimen yang akhirnya menggerakkan dari harga saham ini. Coba kita cek. Kita cek di LAN, kita cek news ya. Di news ini kalau dilihat kita scroll ke bawah, kelihatannya ini ya, saham emiten ini sedang naik karena efek ada salah satu influencer yang masuk ke dalam sektor properti. Nah, ini nih tanggal 28 Agustus. Oke, dipertanyakan, oh jangan-jangan karena ada efek ini sehingga retail itu sangat berselera sekali dengan saham dengan kode LAND ini. Oke, kita tambahkan lagi informasinya. Sebenarnya dengan posisi seperti ini nanti kalau besok masuk atau sudah masuk tapi di pucuk, besoknya tuh kayak gimana sih? Nah, kalau kita lihat, ini ya, saya menggunakan Yahoo Finance juga karena saya ingin membutuhkan fitur volume profile.
Jadi di volume profile ini terlihat bahwa uh, ini menandakan volumenya banyak untuk harga yang ada di sininya ya, segaris dengan ininya. Berarti akumulasi terbesar itu ada di harga 111 di sini nih. Oke, makin ke atas dia volumenya makin turun dan ini banyak karena titiknya ada di sini, di sini, di sini, di sini dan di sini. Jadi volumenya sebesar ini. Makin ke atas dia makin kecil. Nah, di sini mungkin paling kecil ya volumenya, nggak ada yang beli nih. Makanya harganya turun lagi di sini. Nah, jadi kalau kita lihat secara sekilas dengan time frame dari Oktober tahun lalu sampai dengan September tahun ini, kemungkinan besar banyak yang average-nya di harga 113-an nih. 100 ya 113-an nih. 108 lah, 108. Dengan posisi saat hari ini harganya ada di 137. Jadi mereka sudah cuan 28%. Nah, bagi teman-teman besok yang mau masuk ke saham LAND, mungkin perlu untuk melihat dulu secara volumenya, apakah volumenya dia akan meningkat, akan sama dengan hari sebelumnya ya, atau malah menurun. Dan dilihat juga kira-kira market maker-nya ini siapa nih? Siapa yang menjadi market maker? Nah, kalau kita lihat lagi di broker analisis, market maker-nya kelihatannya nggak ada yang dominan di sini. Malah kalau dilihat PD. PD ini kalau nggak salah itu broker ini ya, dari warnanya nih kayaknya lokal nih. Lokal dan setahu saya PD ini biasanya adalah retail. PD, XC nih retail nih. XC Ajaib, terus ini adalah BNI Sekuritas, ini adalah Mandiri Sekuritas gitu ya. Terus PD ini saya lupa namanya, tapi ini terkenal isinya adalah para retail kebanyakan ya terkenal dengan retail. Nah, oleh karena itu, kemudian juga kita lihat juga di ini tandanya big distribution dari tanggal 24 sampai tanggal 1 dari sini ya, tanggal 24 sampai sini tanggal 1 big distribution berarti ada yang keluar nih dalam jumlah besar di sini. Boleh jadi ini adalah benarnya karena di sini ada big distribution ya. Oke, dengan kata lain, sebenarnya land ini kalau menurut saya berdasarkan analisis yang saya lakukan, isinya kebanyakan retail. Nah, kalau isinya kebanyakan retail, biasanya retail itu uangnya nggak banyak. Mungkin saja, mungkin kalau jumlah retailnya banyak yang masuk, dia akan mempengaruhi harga juga, harganya bisa naik dan volumenya naik. Tapi salah satu ciri khas dari retail, dia adalah cepat banget taking profit. Beda dengan market maker yang biasanya taking profitnya lumayan besar ya. Nah, jadi kalau saya masuk pada hari esok, maka saya akan melihat dulu apakah ada big money yang masuk, kemudian retailnya juga masuk, dan story-nya atau berita-berita bagusnya juga ada, maka bisa untuk masuk. Tapi kalau misalkan tidak ada, dan volumenya kecil, kemudian juga ditandai dengan foreign sale yang besar atau bandar volume yang keluarnya juga besar, maka pilihan yang akan saya lakukan adalah saya akan mencari emiten yang lain yang lebih menarik lagi. Oke, tapi balik lagi keputusan trading itu di tangan Anda, ini hanya analisis dan ini subjektivitasnya tinggi banget karena indikator-indikator yang digunakan juga tergantung dengan selera saya yang biasa saya gunakan. Mungkin saja sangat berbeda dengan indikator yang Anda gunakan. Maka oleh karena itu, lakukan riset Anda sendiri, uang Anda adalah tanggung jawab Anda, disclaimer on. Oke, terima kasih. Mungkin di saat waktu saham lain ini akan memberikan Anda profit yang luar biasa, tapi menurut saya untuk esok hari mungkin Anda harus lihat dulu pergerakan dari trader-trader di dalamnya atau investor di dalamnya. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nonton sampai habis. Sampai jumpa.